pulpotomi. Perawatan pulpotomi ini dilakukan dengan cara pengambilan bagian pulpa yang berada di kamar pulpa dan menyisakan pada bagian saluran akar. Nah, untuk indikasi perawatan pulpotomi, yang pertama adalah anak yang kooperatif, kemudian yang kedua anak dengan pengalaman buruk terhadap pencabutan gigi, kemudian yang ketiga gigi sulung yang mengalami pulpa terbuka, kemudian yang keempat adalah gigi sulung dengan apeks yang belum tertutup sempurna, kemudian yang terakhir adalah gigi yang dapat direstorasi. Adapun kontraindikasi dari perawatan pulpotomi, yang pertama adalah pasien yang tidak kooperatif, yang kedua adalah pasien dengan penyakit jantung kongenital, yang ketiga gigi dengan abses akut, yang keempat adalah resorpsi akar internal dan eksternal yang patologis, kemudian yang kelima kehilangan tulang pada daerah furkasi atau bagian apeks, kemudian yang keenam pasien dengan kesehatan umum yang tidak baik. Nah, perawatan pulpotomi ini dibagi atas 3, yakni perawatan pulpotomi vital, kemudian pulpotomi devital, dan yang ketiga adalah pulpotomi non-vital. Perawatan pulpotomi vital yakni pengambilan jaringan pulpa yang mengalami inflamasi atau infeksi pada daerah koronal dan menyisakan bagian radikular atau pada bagian saluran akar. Nah, untuk perawatan ini ciri khasnya adalah dengan penggunaan anestesi. Kemudian setelah itu diberikan medikamen pada bagian atas pulpa agar mempertahankan pulpa di saluran akar tetap vital. Nah, adapun pulpotomi devital adalah pengambilan jaringan pulpa pada kamar pulpa yang sebelumnya telah dilakukan devitalisasi, kemudian diberikan pasta antiseptik dan saluran akar yang ditinggalkan dalam keadaan septik. Yang ketiga adalah pulpotomi non-vital, merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara pengambilan jaringan pulpa yang terdapat pada korona, kemudian dilakukan medikamen untuk mengawetkan pada bagian saluran akar dan kondisi saluran akar masih dalam kondisi aseptik. Adapun indikasi untuk pulpotomi vital, yang pertama adalah gigi sulung maupun gigi permanen muda yang vital dengan tidak adanya gejala peradangan pada kamar pulpa. Kemudian yang kedua adalah gigi dengan kondisi pulpa terbuka pada saat dilakukan ekskavasi jaringan karies pada prosedur pulp capping indirect yang kurang hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah gigi masih dapat dipertahankan atau diperbaiki dengan didukung minimal lebih dari 2/3 panjang saluran akar. Kemudian yang keempat, tidak adanya rasa sakit spontan maupun rasa sakit yang terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya kelainan patologis pulpa klinis maupun ronsenologis. Adapun indikasi untuk perawatan pulpotomi devital, yang pertama adalah gigi sulung dengan pulpa vital yang terbuka, baik karena trauma maupun karena karies. Kemudian yang kedua adalah pasien yang tidak dapat dilakukan anestesi. Yang ketiga adalah pasien yang mengalami perdarahan abnormal, misalnya pada kasus hemofilia. Kemudian yang keempat, kesulitan untuk menyingkirkan jaringan pulpa, biasanya pada perawatan pulpektomi, terutama pada gigi posterior. Kemudian yang terakhir adalah pasien pada waktu perawatan pulpotomi one visit sulit dilakukan karena kurangnya waktu dan pasien yang tidak kooperatif. Adapun indikasi untuk perawatan pulpotomi non-vital, yang pertama adalah gigi sulung non-vital akibat karies maupun trauma. Yang kedua adalah gigi sulung dengan resorpsi lebih dari 1/3 akar, tetapi masih dibutuhkan untuk menjadi space maintainer. Kemudian yang ketiga adalah gigi sulung yang telah mengalami dentoalveolar kronis. Kemudian yang keempat, gigi sulung patologik akibat dari abses akut, namun terlebih dahulu absesnya harus dirawat.
Adapun prosedur perawatan pulpotomi, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian, jika pulpanya masih vital, terlebih dahulu dilakukan anestesi. Setelah itu dilakukan open access dengan menggunakan round bur dan dilanjutkan dengan menggunakan visur bur. Lalu dilakukanlah ekskavasi pada jaringan karies secara perlahan-lahan untuk menghilangkan jaringan karies. Kemudian dilakukanlah irigasi dengan menggunakan aquade steril ataupun salin steril. Setelah itu dikeringkan. Nah, jika ingin menggunakan formokresol, maka terlebih dahulu formokresolnya ditempatkan pada kapas kecil, lalu kapas kecil tersebut diaplikasikan atau ditempatkan pada orifisium selama 3-4 menit. Nah, setelah itu dilakukanlah pencampuran formokresol dan zinc oxide eugenol. Tadi kapas yang berisi formokresol dikeluarkan, lalu ditumpatkan campuran formokresol dan zinc oxide eugenol. Penumpatannya ini menutupi kamar pulpa hingga saluran akar. Jika ingin menggunakan MTA ini ditumpatkan atau diaplikasikan pada kamar pulpa dengan menggunakan tekanan yang ringan.
dream.